السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ahlan wa marhaban bikum di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi kita semua, mengampuni dosa kita semua, mengangkat darajat kita semua, masukkan kita semua dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin amin ya rabbal alamin. Kewajiban yang pertama, kewajiban yang utama, kewajiban yang sangat agung atas setiap orang di dunia ini adalah mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Kenapa ya ikhwani? Karena tauhid Allah menciptakan langit dan bumi. Karena tauhid Allah menciptakan dunia dan akhirat. Karena tauhid Allah menciptakan surga dan neraka. Karena tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala menutus para nabi dan rasul. Karena tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dari langit. Karena tauhid Allah mewujudkan syariah seluruhnya agar menjaga tauhid. Dan dengan tauhid seorang hamba bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Dengan tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala memberatkan timbanan kebaikan engkau pada hari kiamat. Dengan tauhid Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Jika engkau mendatangi Allah dengan tauhid yang murni, dengan tauhid engkau bisa mencapai darajat yang tertinggi di dalam surga. Dengan tauhid engkau bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Dengan tauhid engkau bisa dapat husnul khatimah. Dengan tauhid engkau bisa mendapatkan buku catatan pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Dengan tauhid engkau bisa menambil kabar gembira bahwasanya engkau diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan tauhid ya ikhwani, semua amalan engkau akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tanpa tauhid amalan tidak diterima. Tanpa tauhid seorang mendapat kematian yang buruk. Tanpa tauhid seorang mendapat buku catatannya dengan tangan kirinya wal iyadu billah. Tanpa tauhid amalan pada hari qiyamah akan sia-sia wal iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani, poin yang paling penting di dalam agama ini tauhid Allah Azza wa Jal. Namun tauhid ini bukan hanya ucapan lidah, bukan kerana mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sudah selesai. Bukan ya ikhwani. Syahadat ini merupakan kunci. Engkau seharusnya mengetahui kunci ini buku apa. Kunci ini membuka apa? Bagaimana kondisi pintu yang di dalam? Bagaimana rukun-rukun pintu ini atau rumah ini? Engkau seharusnya mengetahui semuanya secara lengkap. Tauhid ya ikhwani harus meliputi perkataan engkau, bergerak engkau dan diam engkau, semua niat engkau, semua perjuangan engkau, semua keinginan engkau, semua amalan engkau seharusnya diliputi oleh tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Tauhid amalan yang sangat berat atas kita. Semua keinginan engkau seharusnya untuk Allah saja, bukan untuk hawa nafsu engkau. Engkau mencintai si fulan, membenci si fulan harus kerana Allah. Engkau bergerak atau diam harus untuk Allah. Engkau berjuang, engkau tidur harus untuk Allah.
semua amalan engkau di dunia ini seharusnya untuk Allah Jalla Jalaluh, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dinan kuat Allah Jalla Jalaluh. Karena itu tauhid ini hal yang sangat susah, yang sangat susah. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau Amirul Mukminin di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kalangan tabi'in, kata beliau, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidak minubati, aku tidak berjuang dengan sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku. Sekarang kalau kita tanya, apa hal yang sangat berat atas engkau? Ada yang berkata qiyamul lail, ada yang berkata berbakti kepada orang tua, ada yang berkata aku memaafkan orang yang menzalimi saya, ini sangat berat atas saya. Ada yang berkata ini dan itu. Tapi apakah ada yang ingat yang lebih berat niat engkau? Bagaimana memurnikan niat engkau untuk Allah? Bagaimana menyatukan tujuan engkau hanya untuk Allah? Salat engkau, kehidupan engkau, kematian engkau, perjuangan engkau, gerak engkau, diam engkau, seluruh amalan engkau seharusnya untuk siapa ya ikhwani? Allah saja subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ya ikhwani, para nabi dan rasul tidak memulai dakwahnya kecuali dengan tauhid. Semua dakwahnya hanya untuk tauhid. Bahkan Allah tidak menutus seluruhnya kecuali untuk memperbaiki tauhid, untuk menanam tauhid. Soal di sini, ketika sudah tertanam tauhid di dalam hati seorang hamba, apa yang akan terjadi? Akan terjadi banyak keajaiban, akan terjadi banyak peristiwa ya ikhwani, banyak peristiwa. Yang pertama, kenapa orang yang bertauhid orang yang sangat kuat di permukaan bumi? Ini soal yang pertama. Kenapa orang yang bertauhid tidak ada seorang pun bisa menyalahkannya? Bayangkan ya ikhwani, Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, apakah ada orang di zamannya bisa menyalahkan Nabi Ibrahim? Namrud ini orang yang terbesar, orang yang raja yang menguasai semua dunia di zaman Nabi Ibrahim. Apakah dia bisa menyalahkan Nabi Ibrahim? Tidak bisa. Mereka membakar Nabi Ibrahim, sudah membuat kayu bakar dan membuat api yang terbesar di dunia untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka berkumpul kayu bakar hampir 1 minggu. Semua orang, besar, kecil, perempuan, laki-laki, seluruhnya menumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim. Apakah setelah itu mereka sudah menyalahkan Nabi Ibrahim? Tidak. Siapa yang menang? Nabi Ibrahim. Hingga orang kafir berkata, sebaik-baik Tuhanmu wahai Ibrahim. Kerana Tuhan mereka tidak bisa membela mereka, Tuhan mereka tidak bisa menguatkan mereka, tidak bisa menolong mereka. Padahal Tuhan Ibrahim menjaga Ibrahim di dalam api yang membakar seluruh hal yang mendekatinya. Kenapa? Orang yang bertauhid yang sangat kuat. Tahu kenapa ya ikhwani? Karena kekuatannya bersumber dari kekuatan zat yang mereka mentauhidnya, Allah Jalla Jalaluh. Orang yang bertauhid menambil kekuatannya dari siapa? Dari zat yang dia mengisahkannya, yang dia mentauhidkannya, dari Allah Jalla Jalaluh. Saya bertanya, apakah di dunia ini ada yang bisa menyalahkan Allah? Apakah di dunia ini ada yang bisa lepas diri dari kekuasaan Allah? Ada bisa yang lari dari genggaman Allah? Ada yang bisa keluar dari kerajaan Allah? Tidak ya ikhwani, tidak ada sama sekali. Bayangkan raja semua dunia yang bisa menguasai dunia, orang yang sangat zalim, yang sangat kuat di dunia ini. Siapa? Fir'aun. Berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi. Apa yang terjadi? Allah menjadikannya tenggelam di dalam air.
Taib, Allah membinasakan Fir'aun ketika Fir'aun lemah atau sangat kuat? Sangat kuat. Jika Fir'aun di antara bala tentaranya semua berlengkapan alat perang ini sangat kuat, Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun. Hingga jika Fir'aun sudah tenggelam di dalam air, sudah melihat tanda kekuasaan Allah, sudah melihat turunnya para malaikat dari langit, dia berkata, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Lalu Allah tidak menerima imannya. Kenapa? Karena ini namanya iman darurat. Dia terpaksa. Dia sudah melihat tanda kekuasaan Allah, tidak menerima Allah imannya. Kenapa ya ikhwani? Karena Allah hanya menerima iman orang yang berikhtiar, bukan orang yang terpaksa. Bagaimana Allah Azza wa Jal membinasakan Qarun? Apakah jika Qarun itu lemah? Tidak, sangat kuat. Dia berbangga-bangga dengan nikmat yang Allah berikan untuknya. Dia sombong kepada manusia terhadap nikmat yang Allah berikan untuknya. Dia berkata, ma utituhu illa ala ilmin indi. Aku diberoleh nikmat ini karena ilmu aku, kekuasaan aku, akal kecerdasan aku. Apa yang terjadi? Allah membinasakan Qarun dan rumahnya di dalam bumi sampai hari kiamat. An-Namrud, raja yang di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah membinasakan An-Namrud? Karena ada nyamuk masuk dari hidungnya ke otaknya. Jika nyamuk itu terbang di dalam otaknya, dia tidak bisa istirahat kecuali dimukul. Akhirnya dia suruh para tentaranya untuk memukul beliau dengan sandal mereka supaya lalat ini berhenti. Karena jika dia bergerak di dalam otaknya, dia seperti gila. Akhirnya dia mati karena apa? Banyak orang memukul dia. Dan ini raja yang menguasai semua dunia. Walayadzubillah. Siapa yang bisa menyalahkan Allah? Siapa ya ikhwani lebih kuat daripada kekuatan ya Allah Jalla Jalaluh? Lebih berkuasa daripada kekuasaan Allah Jalla Jalaluh? Lebih tinggi daripada Allah Jalla Jalaluh? Tidak ada. Oleh kerana itu orang yang bertauhid, orang yang beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh, dia lebih percaya kepada Allah daripada semua dunia ini. Dia meyakini bahwasanya dunia seluruhnya ini tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jalla seperti sayap nyamuk. Tidak berat seperti sayap nyamuk. Oleh kerana itu ikhwani, kata Allah Azza wa Jalla, wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Bagaimana Allah menolong engkau jika engkau menolong Allah? Bagaimana engkau menolong Allah jika engkau bertauhid kepada Allah, mengisahkan Allah? Engkau lebih percaya kepada kekuatan Allah, kekayaan Allah, kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Jika engkau merasa ini benar-benar, engkau akan tenang. Kerana semua hal di dunia ini hanya gerak atau diam dengan izin Allah. Yang memiliki hati manusia seluruhnya hanya Allah saja. Bayangkan ya ikhwani saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka hasad kepada Yusuf, ingin membinasakan Yusuf. Apa yang terjadi? Allah menjadikan tipu daya mereka, makar mereka, tubuhan mereka sebab agar Yusuf mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Bayangkan ini, yang memiliki fikiran engkau, yang memiliki otak engkau, yang memiliki kekuatan engkau, yang memberikan seluruh kekuatan untuk engkau, Allah Jalla Jalaluh. Oleh kerana itu orang yang bertauhid tenang. Tenang. Ini buah yang pertama. Jika tauhid ini kuat ya ikhwan dalam hati seorang hamba. Oleh kerana itu jika engkau membaca surah-surah Makkiyah, mustahil ada satu baris
di dalam Al-Quran Makki kecuali engkau akan membaca salah satu nama Allah atau sifat Allah atau perbuatan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana Allah membalas orang yang beriman, bagaimana Allah menyiksa orang yang durhaka. Ini menanamkan di dalam hati engkau kekuatan luar biasa ya ikhwani. Ini buah yang pertama. Buah yang kedua, bahwasannya tauhid itu kekuatannya yang paling kuat di dalam hati seorang hamba, karena muncul darinya tawakal kepada Allah yang benar. Karena tauhid sempurna, tawakal akan sempurna. Mustahil orang yang tauhidnya Quran akan tawakulnya benar, mustahil. Tapi jika engkau tauhid benar, lengkap, sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, maka baru saja tawakal engkau akan benar kepada Allah Azza wa Jal. Jika tawakal seorang hamba benar, maka seorang hamba itu akan menjadi wali Allah. Apa artinya wali Allah? Artinya akan ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibela oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa ya ikhwani? Kata Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Mencukupinya dari semua makhluk. Allah mencukupinya. Allah akan menundukkan untukmu semua makhluk jika engkau benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya ikhwani, salah satu kisah, saya membaca kisah ini lebih dari 20 tahun. Saya membacanya satu kali. Tapi jika saya mentadabburi kisah ini, seakan-akan baru kali aku mendengar atau membaca kisah tersebut. Ini Malik bin Dinar, salah satu imam tabi'in. Beliau ingin berhaji. Lalu beliau pergi bersama kafilah. Dulu orang yang berhaji ini berjalan darat bersama kafilah. Lalu jika mereka singgah di salah satu jalan, beliau melihat ada seekor burung masuk ke dalam sebuah gua, membawa roti di mulutnya, kemudian masuk ke gua, kemudian keluar masuk. Lalu beliau mentadabburi masalah ini. Beliau sudah masuk juga, Malik bin Dinar mau lihat apa yang di dalam gua. Beliau masuk ke dalam gua, ternyata dalam gua ada seorang laki-laki yang telanjang, diikat dua kakinya dan tangannya. Kemudian dia melihat burung ini masuk membawa roti, membuat di dalam mulut orang yang di dalam gua ini. Kemudian keluar menambil titisan air, membuat di dalam mulut orang yang diikat di dalam gua tersebut. Lalu Malik bin Dinar cepat melepaskan dia, membebaskan dia. Kenapa engkau begitu? Kata beliau, aku ingin berhaji. Lalu orang Freeman menambil semua harta saya dan pakaian saya, dan membuat saya sudah 3 hari 3 malam di dalam gua tersebut dan mengikat saya. Lalu aku berdoa meminta turun kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirim seekor burung ini setiap hari hampir 5 kali, berikan makanan dan minuman. Lalu Malik bin Dinar membawa beliau bersama mereka, berikan makanan dan pakaian dan berjalan bersama mereka. Jika mereka berjalan berapa meter saja, ternyata ada berapa ekor domba, tidak ada penggembala, hampir mati karena kehausan.
Dan domba ini berada di di dekat dari sumur air. Lalu mereka dengar suara dari langit. Wahai Malik bin Dinar, sahabatmu meminta tolong kepada kami, lalu kami menurun beliau dan menerima engkau untuk membebaskan beliau. Dan domba-domba ini meminta tolong kepada kami, lalu kami menolong domba-domba ini dengan menerima kalian untuk memberikan minuman untuk domba-domba tersebut. Subhanallah ya ikhwani, subhanallah. Masalah tawakal ini masalah luar biasa. Masalah tawakal, anda tahu seperti apa ya ikhwani? Seperti orang diikat tangannya, kakinya, dan dibuang di dalam laut. Dia tidak bisa berenang, tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki. Ini kondisi orang yang bertawakal. Seharusnya engkau bertawakal, bersandar secara full kepada Allah dengan menambil sebab ikhtiar. Dan ada salah satu hadis Nabi SAW yang sangat mulia, mendekatkan kepada kita masalah tawakal seperti apa. Afwan, engkau tidak bisa merasa keagungan tawakal kecuali merasa keagungan tauhid. Semakin tauhid engkau tinggi, semakin tawakal engkau akan tinggi. Nabi SAW bercerita kepada kita bahwa ada seorang dari Bani Israel meminta kepada orang lain dari Bani Israel untuk meminjamkan 1000 dinar. 1000 dinar kalau uang sekarang mungkin berapa satu dinar hampir 4,25, satu dinar 4 gram, 25 dari gram emas. Khalas 1 gram saja berapa harganya sekarang? Hampir 2 juta. Gram 24. Yani hampir berapa Dia minta meminjamkan 1000 dinar dari saudaranya. Lalu orang memberi pinjaman berkata kepadanya, datanglah untukku seorang Benjamin. Kata beliau, aku tidak memiliki, cukuplah Allah sebagai Benjamin untukku. Lalu si pemberi pinjaman berkata, datanglah untukku seorang menjadi saksi. Kata beliau, aku tidak, artinya beliau orang asing, tidak ada orang tahu dia sama sekali. Kata beliau, cukuplah Allah sebagai saksi untukku. Kata si pemberi pinjaman, engkau benar, aku ridha terhadap Allah sebagai saksi dan pinjamin untukmu. Lalu memberikannya 1000 dinar hingga waktu yang disebutkan. Ana mau engkau mentadabburi masalah ini. Jika engkau yang mempunyai uang, ada seorang engkau baru kali engkau melihatnya, berkata kepada engkau, saya mau 20 M, bukan 20 juta, biarkan 20 juta, 20 juta saja, bukan 20 M. Engkau tidak tahu dia sama sekali, baru kali engkau melihatnya, tidak ada jaminan, tidak ada saksi. Apakah engkau akan memberikannya atau tidak? Bayangkan. Lalu saya memberi pinjaman, memberikannya 1000 dinar. Lalu seorang itu sudah berlayar, kemudian pergi ke tempat yang jauh. Pada waktu yang sudah ditentukan oleh mereka, beliau ingin kembali harta itu, ini membayar hutangnya. Namun di antara dia dan si pemberi pinjaman itu ada laut, harus naik kapal. Lalu dia di tepi laut mencari kapal, ternyata tidak ada pada
Hari itu karena angin sudah kencang, kemudian ombak sudah tinggi, tidak ada kabel sama sekali. Tapi dia tidak mau orang yang memberikannya pinjaman itu akan binasal, karena ini akan dihak siapa? Allah Jalla Jalaluh. Orang itu ridha memberikan hutan, ridha terhadap Allah sebagai saksi dan jamin. Lalu seorang itu melakukan apa, ya ikhwani? Dia sudah mempunyai uzur, tidak bisa berenang ke sana, tidak ada kabel sama sekali. Kata Nabi SAW, lalu dia menambil sebuah kayu, membuat lubang di dalamnya, meletakkan 1000 dinar di dalam kotak, kemudian membuatnya di dalam lubang di dalam kayu tersebut bersama salah satu surat. Dia menjelaskan keadaannya untuk yang memberi hutan. Kemudian sudah membuat pesan baku, meratakan tambatnya. Kemudian dia berkata, ya Rabb, Anta bayangkan jika muamalah engkau bersama Allah benar-benar kuat. Ya Rabb, saya meminta 1000 dinar dari si fulan ini. Dia meminta pinjamin, aku berkata cukuplah Allah sebagai pinjamin untukku. Lalu dia ridha terhadapmu, ya Allah. Dia meminta seorang saksi, aku berkata cukuplah Allah sebagai saksi untukku. Lalu dia ridha terhadapmu, ya Allah. Ya Rabb, aku sudah mencari kabel namun tidak ada. Ya Allah, aku menitipkan harta ini kepada engkau agar engkau sampaikan ini kepadanya, ya Allah. Kemudian beliau membuang kayu ini dalam laut, sudah masuk ke dalam laut. Lalu Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuat, Allah yang jika menginginkan sesuatu kun fayakun, Allah memerintahkan kayu ini untuk jalan ke tambat yang di sana. Sebenarnya orang memberi pinjaman itu juga tunggu di tepi laut, tunggu orang itu untuk membayar hutannya. Selama hari itu tidak ada kabel sama sekali. Dia sudah berputus asa, namun dia tidak bernyasal. Akhirnya dia melihat ada sebuah kayu. Dia menambil kayu ini supaya dia menggunakan untuk masak dalam rumah, memberikannya kepada istrinya. Istrinya memecahkan kayu tersebut, ternyata di dalamnya ada 1000 dinar dan surat dari sahabatnya itu. Hari esoknya orang tersebut tidak putus asa, tidak sudah bertawakal atau sudah bersandar atas perbuatannya kemarin kemudian diam, tidak. Paham? Lalu dia membawa 1000 dinar lagi, kemudian membawa naik ke sebuah kabel dan pergi kepada yang memberi pinjaman. Berkata, jazakallahu khairan, mohon maaf kemarin saya tidak bisa datang, karena tidak ada kabel sama sekali. Ini uang engkau. Kata beliau, bukanlah engkau menerima harta engkau kemarin. Kata beliau, aku tidak bisa datang kemarin karena tidak ada kabel. Kata si pemberi pinjaman, namun Allah sudah membayar hutang engkau. Ambillah 1000 dinar untuk engkau ini dan jazakallahu khairan. Ini namanya, ikhwani, gambaran untuk tawakal yang benar. Yang benar, ya ikhwani. Orang yang bermuamalah sama Allah mustahil dia akan binasal, walaupun secara zahir dia akan gagal atau keinginannya tidak terjadi, cita-citanya tidak terwujud. Karena dia bertawakal kepada Allah, tidak ada aqad antara engkau dan Allah. Jika saya bertawakal, saya harus mewujudkan, ya Allah, engkau harus mewujudkan apa yang saya inginkan. Tidak ada ini.
engkau bertawakal, engkau berdoa, engkau bersandar kepada Allah, lalu seharusnya engkau percaya kepada apa? Ikhtiar Allah untuk engkau, ketitipan Allah untuk engkau. Dan jika tauhid engkau kuat, maka engkau lebih percaya kepada ketitipan Allah daripada keinginan engkau sendiri. Ini ikhwani, tauhid yang sempurna menwujudkan di dalam hati seorang hamba, dia melihat anugerah Allah di dalam binhalalan Allah bagi beliau, sebagaimana dia melihat anugerah Allah jika Allah memberinya sesuatu. Ada orang jika Allah memberikannya kelebihan harta, lalu dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini nikmat Allah, anugerah Allah. Dia sudah merasa apa? Anugerah Allah di dalam harta tersebut. Jika tauhid kuat, maka dia juga jika Allah memberikannya kesulitan, ujian, maka dia seharusnya apa? Melihat anugerah Allah di dalam binghalan tersebut atau benderita tersebut. Dia melihat melalui hati beliau. Maka Allah maha kaya, Allah maha bijaksana subhanahu wa ta'ala. Pasti kesulitan ini di belakangnya dibalik hikmah besar. Walaupun aku tidak tahu, tapi Allah maha mengetahui. Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini buah yang kedua, jika tauhid itu tertanam dalam hati seorang hamba, maka tidak ada kekuatan lebih kuat daripada hati orang yang bertauhid. Kenapa? Sudah muncul darinya tawakal yang benar kepada Allah Azza wa Jal. Jika seorang hamba bertawakal kepada Allah, artinya dia sudah menjadi apa ya ikhwani? Wali Allah. Wali Allah artinya, kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak akan bersedih hati. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Taib ya ikhwani, yang berikutnya, dengan tauhid yang kuat yang berdiri dalam hati seorang hamba, akan menusir semua rasa gelisah atau rasa takut atau rasa cemas. Jika tauhid ini kuat, orang yang bertauhid mustahil ada rasa gelisah atau takut. Tahu Imam Syafi'i berkata apa? Berusaha kepada Allah. Bagaimana kita tahu kita berusaha kepada Allah? Jika ada rasa cemas, ada rasa takut dari masa depan, maka ini berarti orang itu berburuk sangka kepada Allah. Jika dia berbaik sangka kepada Allah, dia ridha terhadap ketetapan Allah. Dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dia ridha terhadap apa yang Allah mentakdirkan untuknya. Tapi karena dia tidak ridha terhadap ketetapan Allah, maka dia selalu cemas. Karena itu ikhwani, orang yang ada selalu rasa cemas, selalu hatinya bergetar, tidak tetap, tidak tenang, maka seharusnya dia belajar tauhid. Ini obatnya. Ini obatnya. Janganlah engkau berkata, apakah kita setelah usia ini akan belajar tauhid? Ya akhi, Nabi SAW tinggal setelah diutus 23 tahun, seluruhnya tugasnya yang terutama untuk tauhid, untuk mengajarkan tauhid sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Dan ini tugasnya para nabi dan rasul, supaya engkau menghargai masalah tauhid ini ya ikhwani. Bayangkan bagaimana tauhid menusir rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah dari hati seorang hamba, menjadikannya tenang, tenteram dalam masalah duniawi atau masalah agama. Ini adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit, jika Amr bin Al-As pergi ke Mesir, beliau merupakan panglima pasukan Islam mau membuka negeri Mesir. Lalu beliau menutus ke penguasa Mesir
10 tentara dari para muslimin untuk berbicara bersama penguasa Mesir yang bernama Al-Muqawqis. Lalu dan beliau menjadikan pemimpin mereka siapa? Ubadah bin Samit. Dan engkau harus tahu siapa itu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit tingginya besar, tinggi sekali, kulitnya hitam ligam, bukan hitam biasa, ligam. Suaranya gemerincin. Wibawa beliau menakut-nakuti musuhnya. Ana mau engkau membayangkan gambaran Ubadah bin Samit. Tapi wajahnya keluar darinya cahaya ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dia sahabat Nabi di antara para sahabat yang sangat terbaik. Ketika 10 orang itu termasuk Ubadah bin Samit masuk ke hadapan penguasa Mesir, lalu penguasa Mesir hanya memperhatikan kepada siapa? Ubadah bin Samit. Berkata kepada mereka, jauhilah orang itu dariku. Saya jika melihatnya, saya takut. Dan majukan salah satu orang di antara kalian untuk saya berbicara kepadanya. Kata mereka, dia yang akan berbicara bersama engkau. Beliau adalah pemimpin kami. Beliau seorang terbaik kami. Dan amir kami yaitu Amr bin Al-As menjadikannya pemimpin atas kami. Lalu kami mustahil menyelisihi beliau. Dan kami tidak membedakan antara mana yang warna hitam atau putih. Kerana kemuliaan di dalam Islam bergantung takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan dia orang yang paling bertakwa di antara kami. Bayangkan ya ikhwani, ini di hampir 16 Hijriyah, tahun 16 Hijriyah. Lalu kata Al-Muqawqis, okey, dia maju, tapi seharusnya bicara dengan lemah lembut, jangan dengan keras, lemah lembut. Lalu Ubadah sudah menghadapi beliau. Bayangkan seorang penguasa di antara bala tentaranya, di dalam kekuasaannya, takut melihat seorang yang beriman. Lalu kata beliau, maju berbicara tapi dengan suara lemah lembut. Lalu Ubadah berkata, okey. Lalu Al-Muqawqis berkata kepadanya, antum siapa? Antum tidak menyalahkan orang yang sebelum kami, kecuali antum hanya ingin dunia. Supaya saya tidak membunuh kalian, silakan kalian pulang ke negeri Arab, dan saya akan memberikan untuk setiap tentara kalian 2 dinar, dan memberikan untuk amir kalian 100 dinar, dan memberikan untuk khalifah kalian yaitu Umar bin Khattab 1000 dinar. Dan bulan, kerana di belakangku ada banyak tentara-tentara Romawi sangat kuat, senjata mereka sangat tajam, dan mereka pasti akan membunuh kalian. Dia mengancam siapa? Mengancam Ubadah. Anda bayangkan, dia mengancam Ubadah. Apa jawaban Ubadah? Kata Ubadah, adapun engkau mengancam saya, engkau mau membunuh saya, Rasulullah SAW menjanjikan kita satu hal dari 2 hal yang terbaik, ihdal husnayain, satu hal dari 2 hal yang terbaik. Yang pertama, kami akan minan atas kalian, lalu kami akan merampas harta kalian, anak kalian, istri kalian, perempuan kalian, dan rumah-rumah kalian, dan negeri kalian. Atau perkara yang kedua, kami akan mati syahid. Dan demi Allah,
Yang kedua ini lebih kita sukai daripada yang pertama. Kita tidak keluar dari rumah kita kecuali agar mati syahid, bukan untuk hidup di dalam dunia ini. Antum min Ansam membunuh saya keluar dari rumah saya untuk mati syahid. Adapun warna hitam yang engkau takut, saya meninggalkan dalam kaumku ada 1000 orang, warna mereka lebih hitam daripada aku, dan 1000 orang ini menangis setiap malam dan pagi berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar mereka mati syahid. Jika engkau melihat mereka, pasti engkau akan lebih takut daripada dari mereka daripada ketakutan engkau dari saya. Al-Muqawqis hatinya bergetar. Tadi dia menansamkan, saya akan membunuh kalian. Allah berkata Al-Muqawqis bin Wasa Misr, wahai orang yang saleh, kata, wahai orang yang saleh, engkau mau apa? Kata Ubadah, antum harus pilih satu hal dari 3 hal. Yang pertama, masuk Islam. Jika tidak, membayar jizyah. Jika tidak, ada peperangan antara kita, antara kami dan kalian. Kata Al-Muqawqis, demi Allah, antum ingin kita menjadi budak untuk kalian? Kata Ubadah, ya. Kalian menjadi budak untuk kita lebih baik daripada antum budak untuk diri kalian sendiri. Lebih baik daripada antum bebas kemudian masuk neraka Jahannam. Kami akan menunjukkan surga untuk kalian. Kata Al-Muqawqis, apakah tidak ada pilihan lain? Yani Ubadah marah sekali. Pilihan lain? Ini syariat Allah. 3 pilihan ini dari Allah, dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun bisa menambah satu pilihan yang lain. Seperti ada salat 5 waktu, apakah ada seorang bisa menurani satu waktu? Tidak ada sama sekali. Ini hak Allah Azza wa Jal. Lalu ketika beliau berkata ini kepada Ubadah, Ubadah sangat marah. Darahnya sudah mengalir di dalam wajahnya, suaranya sudah gemerincing dan mengangkat jarinya ke langit, berkata, tidak demi Rabb langit, tidak demi Rabb bumi, tidak demi Rabb semua makhluk, hanya satu pilihan dari 3 pilihan tersebut. Ketika tidak ada jawaban setelah 3 malam, kita akan memerangi kalian. Lalu Al-Muqawqis berkata kepada para tentaranya, saya mau berikan nasihat untuk kalian. Terimalah nasihatku. Kalian tidak mampu menghadapi orang-orang muslim ini. Jika mereka memerangi kalian, mereka akan menguasai negeri kalian. Lalu para tentaranya hanya ingin memerangi para muslimin. Akhirnya para muslimin minan. Bagaimana ya ikhwani, tauhid yang berdiri dalam hati Ubadah bin Samit, seperti tauhid yang berdiri dalam hati Rib'i bin Amir. Jika Rustum, kerajaan Farisiyah, berkata, siapa antum? Rustum ini seorang raja ya ikhwani, dan yani berkuasa luar biasa, dan astana beliau luar biasa. Lalu Rustum ini, Rib'i bin Amir, seorang yani tubuhnya, badannya kecil sekali, faham? Kemudian pakaiannya biasa, dan masuk ke dalam astana melalui apa? Membawa kudahnya, dan mengikat kudahnya di salah satu kursi di dalam astana, Lalu siapa orang yang berani lakukan seperti ini? Kata Rustum kepada Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, siapa antum? Kata Rib'i, kami kaum yang Allah menutus kami, membangkitkan kami untuk mengeluarkan manusia dari budaknya diri sendiri, budaknya manusia, supaya mereka menghamba Allah saja subhanahu wa ta'ala.
dari kesempatan dunia, meneluarkan mereka kepada apa? Keluasnya syariat Islam. Dari azab dunia dan neraka kepada naim atau kenikmatan dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Tauhid menalirkan di dalam hati seorang hamba rasa yakin. Rasa yakin. Dan seorang hamba tidak dianugerahi nikmah lebih agung daripada rasa yakin. Lalu dia tidak takut atau khawatir terhadap apapun dari masalah duniawi. Dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dia menghadapi kesulitan, kesempitan, ada takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang membuatnya tenang terhadap semua ini rasa yakin terhadap Allah Azza wa Jal. Dan rasa yakin ini salah satu buah dari tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana ikhwani firman Allah Azza wa Jal, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika ada manusia yang dikatakan kepada mereka, sungguhnya musuh kalian sudah berkumpul untuk membinasakan kalian, memerangi kalian, maka takutlah kepada kalian. Faqalu hasbunallah fazadahum imana. Laka perkataan ini menambah mereka dengan keimanan, dengan keyakinan. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong untuk kami. Orang yang yakin kepada Allah Azza wa Jalla, ya ikhwani, hatinya tenang dalam dunia ini. Tidak ada rasa pun akan merubahkan hatinya terhadap Allah Azza wa Jalla. Kerana dia tahu seluruh urusan duniawi diatur oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menatur hati saya dan hati engkau. Allah yang menatur semua kemampuan musuh engkau. Maka jika Allah ingin membinasakan ini semuanya dengan kun fayakun, maka rasa yakin terhadap Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya ikhwani, ini masalah luar biasa, masalah hati dan jiwa manusia. Jika Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, beliau panglima pasukan para muslimin di perang Mu'tah, ketika beliau meninggal mati syahid, lalu para muslimin sepakat yang akan menjadi pemimpin mereka setelah Abdullah bin Rawaha. Ada seorang sahabat namanya Thabit ibn Aqram al-Balawi. Thabit ibn Aqram al-Balawi. Kenapa? Kerana beliau sudah menyaksi semua perang bersama Nabi SAW, Badar, Uhud, seluruhnya. Dan beliau orang yang sangat terbaik di antara mereka. Tidak ada orang melebihi beliau dengan kebaikan. Lalu mereka semuanya sepakat, engkau komandan kita. Lalu beliau setuju. Namun beliau mengumpulkan semua amir-amir yang bawah beliau dan memanggil Khalid bin Walid. Berkata kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, engkau adalah pemimpin kita semua. Engkau lebih mengetahui urusan perang daripada saya. Lalu engkau yang jadi panglima kita semua. Bayangkan ini para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Orang tidak mencari kedudukan duniawi, orang hanya mencari kedudukan di akhirat, di sisi Allah Azza wa Jal. Saya siapa di mata Allah, bukan mata makhluk. Kedudukan saya di mana dari sisi Allah Azza wa Jal, bukan dari mana di sisi makhluk, bukan ya ikhwani. Oleh kerana itu mereka semuanya menjadi manusia yang terbaik setelah para nabiyin dan para mursalin. Tauhid jika kuat dalam hati ya ikhwani, melahirkan rasa ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jal dan ketitipan Allah Azza wa Jal. Rasa ridha terhadap perbuatan Allah bagi engkau. Ikhwani, jika seorang bertauhid kepada Allah, mengetahui Allah Azza wa Jal itu maha bijaksana, maha berkuasa, maha kuat, maha mengetahui segala sesuatu. Semua takdir ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jal, tidak keluar dari
bijaksana Allah tabaraka wa ta'ala, tidak keluar dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana dia tidak akan ridha? Pasti akan ridha. Oleh kerana itu, jika kita merasa cemas dari salah satu takdir, artinya tauhid kita kepada Allah kurang, sebagaimana kekurangan terhadap masalah ridha, ya ikhwani. Oleh kerana itu, masalah tawakal, masalah ridha, masalah sabar, semua masalah ini adalah buah dari tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dari iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jika tauhid kita kuat, maka kami akan melihat banyak keajiban-keajiban di alam semesta ini, ikhwani. Jadi ini sangat panjang, tapi secara ringkasan, bagaimana kita menanamkan tauhid di dalam hati kita, ikhwani? Ada banyak cara. Yang pertama, doa engkau kepada Allah. Engkau harus tulus setiap salah. Engkau ingin Allah menuatkan tauhidnya di dalam hati engkau. Jika engkau setiap hari memohon kepada Allah agar Allah menuatkan tauhidnya di dalam hati engkau, Allah Azza wa Jalla pasti akan menuatkan tauhid di dalam hati engkau. Dalilnya, ikhwani, jika Nabi SAW cerita di hadapan para sahabat, ada 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka, Nabi sudah masuk rumah, kemudian mereka tidak tahu siapa mereka. Lalu mereka diskusi. Ada yang berkata mereka orang yang lahirkan dalam Islam, tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ada yang berkata ini keturunan Nabi SAW. Ada banyak penjelasan. Lalu Nabi keluar, Nabi menjelaskan kepada mereka siapa 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yaitu orang yang bertawakal, yang tidak memintai ruqyah dari orang lain, orang yang tidak bertatayur, tidak bertasya'um, artinya tauhid mereka sempurna, tauhid mereka sempurna. Lalu ada seorang di antara mereka namanya Ukashah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, doalah engkau ya Rasulullah untuk Allah agar saya menjadi di dalam 70.000 orang ini, ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau termasuk dalam mereka. Ada seorang lain berkata, dan aku ya Rasulullah. Kata Nabi, sudah mendahului engkau Ukashah. Kata para ulama, bagaimana Nabi SAW mengetahui bahwasanya Ukashah termasuk ke dalam 70.000 orang? Allah subhanahu wa ta'ala menwahyukan kepada nabinya bahwasanya Ukashah termasuk di antara mereka. Kenapa ya ikhwani? Karena Ukashah senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jika Nabi menjelaskan tentang mereka, langsung beliau berdoa, bermohon, ya Rasulullah, aku ingin menjadi bersama mereka ya Rasulullah. Lalu beliau, Allah mengabulkan permohonan beliau. Orang yang kedua, beliau hanya taklid kepada Ukashah, taklid, melihat orang sudah mendapat surga tanpa hisab, tanpa adab, lalu dia menjadi mau mentaklid Ukashah. Lalu tutup pintunya. Seharusnya engkau dengan amalan, jika engkau bersungguh, jika engkau senantiasa memohon kepada Allah, pasti Allah akan memudahkan untuk engkau. Lalu ya ikhwani, cara yang pertama, engkau seharusnya berdoa. Allah menuatkan tauhid di dalam hati engkau, Allah menuatkan keimanan engkau. Jika ini terjadi, pasti engkau akan merasa kelezatannya tauhid di dalam dunia sebelum akhirat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, min tadabburi Al-Quran. Wallahi ya ikhwani, mustahil engkau mempelajari tauhid walaupun engkau sudah mempelajari ribuan buku tauhid, ribuan buku, ada banyak buku dalam masalah tauhid, tapi tidak cukup dari Al-Quran. Al-Quran kitab tauhid kepada Allah Azza wa Jal dengan cara yang sangat jelas, cara yang sangat jelas, dengan kisah-kisah, dengan perbuatan Allah di alam semesta, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Banyak Allah menjelaskan secara terang bagaimana kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Namun kita harus mentadabburi Al-Quran.
Ini langkah yang kedua, agar menguatkan tauhid di dalam hati engkau. Yang ketiga, seharusnya kita mentadabburi sirah nabawiyah. Siapa orang yang paling kuatnya tauhid beliau di antara manusia? Rasulullah SAW. Jika engkau mengetahui bagaimana tata cara kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau mencintai, bagaimana beliau membenci, bagaimana beliau memberikan, bagaimana beliau bersedekah, bagaimana seluruhnya, pasti engkau akan berpindah atau engkau dipengaruhi oleh apa? Oleh tauhidnya Rasulullah SAW. Faham? Ada perbedaan antara saya bicara secara teori dan engkau melihat gambaran di hadapan engkau. Oleh kerana itu Al-Quran penuh dengan apa? Kisah-kisah. Kerana kisah lebih jelas daripada berkataan yang teori saja. Oleh kerana itu kisah yang paling utama, yang paling terbaik, sirah nabawiyah. Jika kita mentadabburi sirah nabawiyah, pasti kita akan terpengaruhi oleh tauhid Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat yang juga sangat penting, kita seharusnya mengetahui biografi para sahabat Nabi dan para imam tabi'in. Ini sangat penting, sangat mempengaruhi kita, ikhwani. Jika kita mentadabburi biografi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Khabbab bin Ard, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat dan para imam ahli hadis, imam ahli fiqh, pasti ikhwani engkau akan tenang. Kerana tidak ada kesulitan pun di dunia ini sampai hari kiamat kecuali mereka sudah mengalami lebih tajam daripadanya. Maka engkau akan tahu bagaimana jalan keluar dari semua kesulitan ini, semua fitnah-fitnah ini. Paham? Lalu jika engkau tahu ada seorang lain sudah mengalami kesulitan tersebut, maka jika engkau kena kesulitan ini akan ringan bagi engkau. Engkau akan tahu bagaimana jalan keluar dari kesulitan tersebut. Maka kita harus mentadabburi biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para imam tabi'in. Sangat penting. Kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibrah. Dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kisah-kisah para rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad agar kami meneguhkan hati engkau. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izah, dan telah datang kepada engkau kebenaran, pelajaran, nasihat bagi orang yang beriman. Jika kita ikhwani mentadabburi kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah-kisah para imam-imam, dan bagaimana kesulitan yang menghadapi mereka, bagaimana fitnah-fitnah yang menghadapi mereka, maka pasti ikhwani kita akan merasa bagaimana kelezatannya tauhid kepada Allah Azza Jalla. Kenapa mereka teguh di jalan Allah Azza Jalla? Bagaimana mereka beribadah di zaman fitnah? Bagaimana mereka menghadapi fitnah-fitnah dan ujian-ujian? Bagaimana ini semuanya, ini secara gambaran, kisah, cerita, lebih mempengaruhi kita daripada hanya masalah teori. Jika engkau membelajar di buku-buku tauhid, semuanya secara teori, maka engkau hafal tapi mungkin tidak faham, mungkin tidak bisa mempraktik. Jika engkau secara teori sudah faham, tapi untuk secara amaliyah ada ujian yang sulit menghadapi engkau, mungkin engkau tidak tahu bagaimana engkau keluar dari kesulitan tersebut. Walaupun engkau tahu bagaimana secara amali ilmiah, secara teori engkau tahu, tapi mempraktik belum pernah, kerana engkau belum pernah melihat contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik dalam sirah nabawiyah, dalam cerita para rasul, cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para imam-imam tabi'in. Hal yang terakhir, engkau mempelajari buku-buku tauhid. Ada banyak buku tentang tauhid. Ada aqidah al-Imam Syafi'i, ada aqidah al-Imam Malik, ada aqidah ahli hadis wal asar. Banyak aqidah mereka, tauhid mereka. Pasti engkau akan mengetahui masalah ini secara teori, kemudian secara amaliyah, mempraktik, tauhid akan kuat, ikhwani.
Tanpa semua hal ini pasti ada kekurangan di dalam tauhid kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang saya ingin sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan semua hal ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka beberapa menit ke depan untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi ada saya bacakan kalau tidak salah Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ada satu kelompok, satu golongan yang menyatakan ya kita tahu perjalanannya dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, lorong ke lorong, kampung ke kampung, dan menyatakan ayat ini bahwa itulah realisasi ayat Quran surat Muhammad. Surat Muhammad. Hai orang-orang beriman, jika engkau bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kamu dan meneguhkan langkah-langkah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bagaimana pendapat Syekh tentang perjalanan ataupun kelompok ini? Dan bagaimana sebetulnya tafsir dari Quran surat Muhammad? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul amma ba'du. Masalah orang yang ingin berdakwah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi berdakwah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Nabi sallallahu mengikuti tempat berkumpulan para musyrikin, orang musyrikin di pasar, ke mana-mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di masjid, faham? Dan tunggu orang datang ke badannya untuk mendakwahi mereka atau mendidik mereka. Tidak ada seperti ini. Tidak ada seperti ini. Nabi 13 tahun tidak punya masjid, kecuali Masjidil Haram saja, dan diusir. Lalu Nabi SAW selama waktu ini lakukan apa? Nabi mengikuti langkah-langkah para musyrikin. Mereka berkumpul di mana, Nabi pergi ke sana untuk sampaikan dakwah ke sana. Di sana Nabi sampaikan dakwah ke mereka. Pergi ke rumah ini, ke rumah itu. Ini perbuatan Nabi SAW. Dan ini adalah salah satu pintu untuk menurun agama Allah Azza wa Jal. Bukan semua agama Allah, bukan ayat ini hanya untuk gambaran ini saja, tidak. Paham? Setiap orang muslim dan muslimah seharusnya berdakwah kepada Allah. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Namun ya ikhwani, tidak boleh kita menjadikan ini rukun yang hanya saja di dalam agama. Jika saya tidak lakukan ini, artinya saya masuk neraka. Paham? Tidak. Agama seperti pita. Ada kota besar, ada kota kecil, ada desa. Betul atau tidak? Jika desa engkau membesarkan dalam pita, pasti ini akan mempengaruhi apa? Kota yang lebih besar. Lalu engkau seharusnya mengetahui semua hal di dalam agama sebagaimana mestinya. Tidak boleh engkau membesarkan apa yang dikecilkan oleh agama, atau mengkecilkan apa yang dibesarkan oleh agama. Faham ya ikhwani? Lalu dakwah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Saya punya ilmu, saya harus bergerak untuk berdakwah kepada Allah. Engkau tidak punya ilmu, engkau seharusnya menjadi panitia untuk dakwah kepada Allah. Panitia seperti apa? Membuka pintu untuk saya berdakwah kepada Allah, membuka masjid, atau menemani saya untuk berjalan dari sana dari situ untuk kita berdakwah kepada Allah. Engkau tidak mampu, engkau mempunyai kelebihan harta untuk membuka salah satu jalan untuk berdakwah kepada Allah. Seperti Nabi SAW, Nabi di awal jika ingin berdakwah kepada Allah, Nabi tidak mampu, Nabi miskin SAW. Apa yang terjadi? Ada Abu Bakar, ada Khadijah, lalu mereka radhiyallahu anhum membantu Nabi SAW. Khadijah dengan hartanya, Abu Bakar dengan hartanya, dengan sahabatnya bersama Nabi SAW. Faham? Tidak mampu semuanya, engkau mengajak orang yang belum duduk di majlis ilmu untuk hadir majlis ilmu. Tidak mampu, engkau bisa apa? Sampaikan ceramah kepada beliau melalui media sosial.
Faham? Lalu ada banyak pintu untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting engkau dakwah sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau ini melaksanakan salat sesuai dengan keinginan engkau atau ketuntunan syariah, faham? Dakwah, kata Allah Azza, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah atas basirah. Basirah bukan atas ilmu. Apa artinya basirah? Ada basar dan ada basirah. Basar bilahatan mata, basirah bilahatan hati. Kata ahlu ilm, basirah artinya apa? Ilmu, hikmah, bijaksana, dan kesabaran dan kelembutan. Ada 4 rukun untuk basirah. Jika mempunyai ilmu saja ingin berdakwah secara ilmiah, salah. Seharusnya ilmu, bijaksana, kelembutan, kesabaran. Jika ada salah satu rukun dari 4 rukun ini kurang, maka dakwah engkau tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mempunyai ilmu, mempunyai bijaksana, kesabaran dan maka ini bukan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata apa? Kata Allah, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah atas basirah. Apakah Rasulullah saja? Tidak. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kata ahli ilm, dari ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana tata cara dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah seharusnya meliputi dengan tauhid. Kata Rasulullah, "Wa ma ana minal musyrikin." Aku tidak menyekutukan Allah. Seharusnya kita bertauhid kepada Allah. Tujuan utama untuk dakwah kita kepada manusia, tauhid Allah Jalla Jalaluh. Jika tauhid kuat, salat akan baik. Jika tauhid kuat, walaupun orang melakukan maksiat akan bersegera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Faham? Saya tidak memperhatikan salatnya sebagaimana saya harus memperhatikan bagaimana tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tidak mendakwahi beliau untuk husnul khuluq, akhlak yang baik, sedangkan tauhidnya kepada Allah rusak. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Dakwah Nabi, dakwah para salafus salih, dakwah para sahabat, para rasul, seluruhnya agar menanamkan tauhid di dalam hati manusia. Jika tauhid lurus, maka semua akhlak akan lurus, semua amalan akan lurus. Maka firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum." Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Bagaimana saya menolong Allah? Bagaimana saya menolong Allah? Saya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Saya menjadi tanggung jawab untuk agama Allah Azza wa Jalla sekemampuan saya. Saya tidak membuat apapun, tapi membuat anak bunya habi cheer setiap hari, setiap waktu ceramah untuk para ustaz, ke orang yang tidak mampu. Saya ada banyak teman tidak pernah hadir di majlis ilmu, membawa mereka, membawa berapa keluarga untuk hadir, para istri, para ibu-ibu, para perempuan, para anak kecil, semuanya akan hadir di rumah Allah Azza wa Jalla. Bisa dengan harta saya membuka pintu seperti ini untuk menyampaikan dakwah kepada Allah, walaupun ada satu orang saja. Nilai bukan atas kita, atas Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita di dalam jalan Allah Azza wa Jalla menyampaikan dakwah kepada Allah. Siapapun yang mendengar kita, siapapun yang ingin menambil nasihat kita, ini bukan atas kita. Allah tidak akan tanya kita siapa yang mengikuti engkau, tapi Allah akan tanya kita, engkau melakukan apa untuk agamaku. Faham ya ikhwani? Maka masalah menurun agama Allah dengan apa? Dengan semua syariat, bukan satu hal saja, semua syariat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ada yang lain? Baik, jazakumullah khairan jami'an wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.